terima kasih untuk kita semua. Boleh kita beri tepuk tangan untuk kita sekalian? Ya, sayang kita tidak punya waktu untuk saling berkenalan satu dengan yang lain. Tetapi saya ingin memperkenalkan pembicara kita pada siang hari ini, ya, dalam kuliah umum pada siang hari ini. Pembicara kita adalah Pendeta Emeritus Henry Everin, PhD, ADML. Beliau menamatkan Bachelor of Theology di Seminari Alkitab Asia Tenggara, lalu MDiv di China Evangelical Seminary, Taiwan, dan juga meneruskan pendidikan PhM dan juga PhD dalam bidang teologi sistematik di Trinity Theological, sekarang namanya Trinity International University di Amerika Serikat. Kemudian baru-baru saja saat ini masih hangat beliau mengikuti program Advanced Diploma of Ministry Leadership di Fuller Theological Seminary di Amerika. Nah, apa yang akan disampaikan pada siang ini tentu adalah hal yang hangat, yang terbaru yang akan dibawa oleh Pendeta Henry Everin untuk kita. Mari sebelum beliau juga sudah melayani di gereja sebagai gembala jemaat selama lebih dari 26 tahun. Ya. Oke, sebelum saya serahkan waktu kepada Pendeta Henry Everin, mari kita berdoa untuk membuka kuliah umum kita pada hari ini. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sungguh baik. Engkau sudah mendirikan gerejamu. Anakmu Yesus Kristus Tuhan adalah kepala gereja. Kami sungguh bersyukur Tuhan bahwa kami anak-anakmu boleh terhimpun dalam satu gereja, baik gereja lokal maupun gereja universal. Kami bersyukur ya Tuhan. Dan juga kami bersyukur khususnya kalau sebagian kami adalah orang-orang yang boleh dipanggil untuk secara full time melayani Tuhan, melayani gereja. Kami sungguh bersyukur untuk kehormatan, untuk kepercayaan yang Tuhan berikan. Bapa di surga, sekali lagi juga kami bersyukur bahwa di siang ini hambamu Pendeta Henry Everin akan membagikan pengetahuan, pengalaman, pelayanan, dan juga untuk mengajar kami mengenai gereja yang sehat, gereja yang bertumbuh. Kami mohon Tuhan yang menolong kami supaya acara siang ini boleh berjalan dengan baik. Baik Pendeta Henry Everin boleh menyampaikan dengan jelas dan kami juga boleh menerimanya dengan baik. Sehingga Tuhan, kami berdoa supaya ceramah pada kuliah umum pada siang ini sungguh membawa berkat bagi kami, membawa berkat bagi gereja yang kami layani. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Setelah waktu kita akan set begini. Pendeta Henry Everin akan memberikan ceramah kurang lebih 50 menit. Nah, jadi sampai jam 2:20. Ya, saya kira karena kita sudah 1:30 kita maksimalkan Pak sampai 2:20. Setelah itu kita akan ada break ya 5 menit. Kemudian bagian kedua kira-kira 30 menit terakhir itu kita adalah sesi tanya jawab sampai jam 3. Ya, itu kira-kira rencana kita dan waktu dan pertanyaan saya serahkan pada Pendeta Henry Everin. Mari kita beri aplaus untuk Pendeta Henry. Ya, Shalom Bapak Ibu sekalian. Ya, saya pikir mungkin saya tidak terpaku di mimbar ya, supaya kita bisa lebih interaktif. Puji Tuhan, pada siang hari ini kita boleh bersama-sama belajar satu tema, yaitu gereja yang bertumbuh atau gereja yang sehat ya. Church growth or church health. Kita tadi udah berdoa ya? Sudah ya? Oke ya. Oke, ya mungkin kalau bagi kita di Indonesia istilah gereja yang bertumbuh atau pertumbuhan gereja itu mungkin masih belum ada konotasi yang negatifnya begitu ya. Tetapi kalau
di Amerika khususnya istilah church growth itu sekarang sudah sebetulnya semakin banyak yang meninggalkan istilah itu. Tetapi tetap merupakan satu hal yang masih sering dibicarakan, didiskusikan ya, karena banyak sekali fenomena yang muncul dari gerakan pertumbuhan gereja atau church growth movement ini. Oke, bisa langsung ke ini, ke PowerPoint-nya aja. Ya. Ya, kalau kita bicara tentang pertumbuhan gereja, church growth movement ini, maka figur yang sentral yang merupakan pioner sebetulnya, jadi tidak bisa lepas daripada nama, yaitu Donald McGavran. Ya. Dia itu sebetulnya adalah seorang misionaris ke India, merupakan generasi yang ketiga. Ya. Ayahnya, kakeknya juga dua-duanya misionaris ke India, lalu dia generasi ketiga. Dan pengalamannya dia berjumpa dengan seorang yang bernama Bascom Pickett ini. Itu merupakan satu perjumpaan yang sangat menginspirasi dia. Bascom Pickett sendiri adalah seorang bishop daripada gereja Metodis di India, di mana dia melayani di sana lebih dari 40 tahun ya, dan dia mengalami banyak sekali ya orang-orang yang bertobat dan mendirikan banyak gereja di India. Nah, ketika dia McGavran, dia studi pertamanya di Yale di bawah Richard Niebuhr. Kita tahu bahwa Richard Niebuhr itu adalah dari Ortodoks sebetulnya ya, dan pemahaman dia tentang misi itu lebih merupakan satu tidak fokus kepada penginjilan, tetapi lebih kepada pelayanan sosial ya, kepada pelayanan kemasyarakatan dan sebagainya. Jadi pada mulanya McGavran sebetulnya sangat dipengaruhi oleh Richard Niebuhr ini, tetapi ketika dia 1923 dia terjun kembali ke India, maka dia melihat bahwa apa yang dia coba terapkan dari yang dia pelajari dari Richard Niebuhr itu sepertinya agak kurang berguna gitu ya, sehingga akhirnya dia kembali fokus kepada konsep yang tradisional mengenai penginjilan, lalu juga menjadikan bangsa-bangsa sebagai murid Kristus. Nah saudara, ini dia kristalisasi pemikirannya itu ketika dia melayani di kalangan di saat Namis India. 1951 dia kembali ke Yale lagi, dan di situ dia mulai ya kristalisasi pemikirannya tentang pertumbuhan gereja itu mulai muncul ya. Dia menulis buku yang pertama ini How Churches Grow, lalu kemudian terutama pada tahun 1965 ketika dia direkrut oleh Presiden Fuller, pada waktu itu ada David Allen Hubbard ya. Dia direkrut oleh dia menjadi dean daripada School of World Mission. Nah ini menjadi pusat penyebaran daripada gerakan pertumbuhan gereja Church Growth Movement di Amerika. Bukunya tahun 1970 ya, Understanding Church Growth itu dianggap sebagai tonggak nah ya daripada gerakan pertumbuhan gereja. Ini sudah direvisi beberapa kali ya, sudah habis dijual lagi, direvisi lagi ya. Mungkin sebelumnya saya sedikit catatan bahwa referensi saya ya langsung saya berikan langsung di ini ya, di bagian daripada belakang daripada kutipan-kutipan tersebut. Oke. Ya. Nah, belakangan dengan dikembangkannya program DMIN ya, Doctor of Ministry di Fuller itu, maka gerakan ini menjadi semakin menyebar ya, bukan hanya ke seluruh gereja-gereja di Amerika, tetapi juga ke dunia ya. Orang-orang seperti Peter Wagner itu mungkin di Indonesia juga sangat populer sekali ya. Banyak nama-nama besar yang terkait yang merupakan alumni dari program ini ya, DMIN ini, antara lain John Wimber, dia salah satu pengajar juga sebetulnya. Elmer Towns yang ada lihat buku-buku pertemuan gereja, Elmer Towns mungkin nulis sudah lebih dari 40 buku ya. John Vaughan, John Maxwell ya, John Maxwell yang leadershipnya sangat terkenal sekali, bukan hanya di kalangan Kristen ya, tapi juga secara umum ya. Mereka suka memakai bukunya John Maxwell, itu alumni DMIN dari Fuller ya. Rick Warren ya, kita tahu kan ya, Purpose Driven Church ya, Saddleback gitu. Jadi banyak ini ya,
orang-orang yang nama-nama besar yang diasosiasikan yang merupakan alumni dari Dimin Fuller ini, sehingga menjadi semakin katakanlah ya populer. Lalu dari gerakan ini, Church Growth Movement, lahirlah mega churches, ya, gereja-gereja mega yang puluhan ribu orangnya, ya, antara lain barangkali Bill Hybels yang mendahului, ya, Bill Hybels itu 79, ya, sekarang memang dia belakangan sedikit pamornya agak meredup, ya, karena ada sedikit kasus, ya, isu. Lalu Rick Warren sendiri, ya, Saddleback, ya, jemaatnya juga ada mungkin 25 ribuan, ya. Saya sudah cukup kenyang ke tempatnya kalau Saddleback ini, ya. Kemarin Rick Warren, terakhir kami di Fuller, jadi cukup dekat di lokasi yang sana. Seringkali beberapa kadang ada tamu dari Indonesia pengen tahu, juga saya ajak ke tempatnya Rick Warren ini, ya. Dan banyak lagi yang lain sebetulnya, ya. Ini dua ini kenapa saya singgung, karena mereka relatif termasuk yang masih evangelical, ya. Kalau yang karismatik banyak sekali, ya, seperti Joy Osteen dan sebagainya, ya. Itu sangat banyak sekali, ya. Ya, jadi Anda melihat sekarang gerakan mega churches itu sebetulnya banyak katakanlah, ya, dipengaruhi oleh Church Growth Movement ini, ya. Oke. Ini beberapa orang yang diasosiasikan orang yang paling berjasa dalam gerakan pertumbuhan gereja kontemporer, ya. McGovern, Peter Wagner, Win Arn, dan Lyle Schaller, ya, 4 orang ini. Oke, kita lanjut, ya. Nah, inti pemikiran dari McGovern, ya, ini yang menulis dalam jurnal ini, saya langsung terjemahkan, ya. Dia katakan yaitu Injil yang utuh bagi semua manusia, ya. Ya, Injil yang utuh bagi semua manusia itu hanya berarti sedikit, ya, kecuali kalau itu diawali dengan satu pendirian gereja, ya, di mana dunia dengan pertumbuhan populasi yang begitu cepat sekali membutuhkan juga gereja yang bertumbuh dengan cepat sekali, ya. Jadi yang dia katakan di sini yaitu kalau kita dulu pakai istilah misi, istilah penginjilan, nah dia sengaja memakai istilah church growth, pertumbuhan gereja, karena ingin menekankan bahwa penginjilan saja tidak cukup, ya, tetapi harus disertai dengan mereka dimulihkan dalam gereja, dan gereja itu kemudian menjadi multiplikasi daripada gereja, ya. Jadi itu kenapa dia memilih, dia sengaja memakai istilah church growth, ya, yang sebetulnya ya sama dengan misi, kalau mau dikatakan begitu, ya. Oke, jadi kalau dikatakan bahwa sederhananya, ya, sederhananya itu hakikat daripada Church Growth Movement ini yang digerakkan oleh McGovern itu apa sih? Ya, sederhananya kalau dikatakan, yang pertama ya adalah titik tolak pemikirannya, Allah menghendaki segala bangsa diselamatkan, dimuridkan, menjadi anggota gereja yang bertanggung jawab dan melaksanakan amanat agung. Ya, sekali lagi penekanan menjadi anggota gereja, ya, tanggung jawab, dan gereja itu harus terjadi dimuridkan di sana dan terjadi multiplikasi. Oke. Lalu kemudian yang kedua ini, nah ini dia dikatakan sebagai yang merintis, ya, yaitu metode penelitian ilmiah terhadap pertumbuhan gereja itu. Jadi yang kedua itu apa? Pelajari fakta gereja yang bertumbuh dengan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan, metode yang jelas, dan juga kemudian kita bisa menemukan faktor pertumbuhan atau kemerosotan gereja itu, ya. Kalau kita bicara tentang gereja yang bertumbuh, dari dulu sebetulnya sudah semua orang percaya pasti punya naluri untuk menumbuhkan gerejanya, ya. Pasti punya naluri untuk mempertobatkan katakanlah orang yang belum mengenal Kristus dan sebagainya. Tetapi sumbangsi McGovern ini, ya, penelitian secara ilmiah, ya, terhadap faktor pertumbuhan gereja itu. Lalu kemudian bukan hanya penelitian, yang ketiga mengembangkan perencanaan yang spesifik berdasarkan fakta yang ditemukan. Ya, oke, faktanya begini, hasil penelitian demikian. Lalu kemudian bagaimana? Ya, kita mengembangkan planning untuk bisa menemukan gereja itu. Target dan goal yang jelas untuk memenangkan orang yang belum percaya dan merintis gereja baru untuk itu. Sekali lagi, ya, merintis gereja baru itu selalu, ya, church planting itu sangat penting sekali bagi McGovern.
Jadi McGrath ada orang yang pertama yang dengan serius memanfaatkan sumbangsi social science dalam penelitian terhadap faktor-faktor pertumbuhan gereja. Ini memang betul, itu sumbangsi yang besar sekali dari McGrath. Ya. Saudara, sebagian orang mengkritik pendekatan McGrath yang dikatakan hanya obsesi pada penambahan jumlah atau statistik angka pertumbuhan. Ya. Jadi khususnya memang orang-orang setelah McGrath kemudian yang banyak yang mereka itu seolah-olah hanya bicara, hanya obsesi dengan penambahan jumlah dan sebagainya. Jadi mengesankan ya bahwa Church 24 itu obsesinya cuma itu. Ya. Nah khususnya juga yang antara lain George Barna ini juga sebenarnya pernah jadi alumni Fuller juga ya, yang menyebutkan buku Marketing the Church 1988 yang cukup populer ya, memasarkan gereja. Ya, jadi istilah-istilah ini bagi sebagian orang itu kurang suka. Ya, jadi gereja ini apa sekarang ini ya? Gereja ini dipasarkan begitu rupa dan sebagainya ya. Lalu kemudian yang memakai teknik-teknik pemasaran modern untuk asal menambah jumlah dan sebagainya ya. Jadi ada banyak orang yang mengkritik ini ya, yang sebetulnya tidak sepenuhnya ya mencerminkan yang dimaksudkan oleh McGrath itu sendiri. Ya, ada banyak bicara sebenarnya tentang pertumbuhan kerohanian, tentang pembinaan dan sebagainya. Tetapi orang-orang generasi berikutnya itu, ya, itu menimbulkan banyak sekali persepsi publik yang seperti ini. Ya. Oke. Nah, kalau dikatakan kontribusi utama daripada Church 24 itu apa? Ya. Apa kontribusi? Yang pertama ini ya, yaitu ya, klarifikasi secara teologis bahwa pertumbuhan gereja itu bukan sesuatu yang overflow, ya, mengalir dengan sendirinya dari kehidupan gereja itu. Ya, saya kira Anda semua bisa setuju. Ya kan? Anda mendirikan gereja itu, lalu apakah jemaat itu akan dengan sendirinya ya mengalir itu nambah begitu? Ya begitu pengalaman Anda? Tidak, ya kan ya? Jadi itu bukan sesuatu yang wah pokoknya kita apa ya khotbah, kita siapkan firman Tuhan, orang pasti akan datang oleh kabar, bukan begitu, ya. Tetapi pertumbuhan itu harus intentional. Nah di sini ya kata kuncinya harus intentional, dengan sengaja, ya, dengan sengaja dan harus di embrace ya, harus apa namanya itu dimasukkan sebagai ya purpose level daripada gereja itu, sebagai memang tujuan daripada gereja itu ya intentional. Ya. Sama dengan mungkin gereja yang belakangan juga ada populer juga di Indonesia, kami juga ya banyak kerjasama dengan itu di Covenant itu, ya kan ya, yang di Singapura. Dia juga apa? IDMC kan ya, Intentional Disciple Making Church. Ya, kata kuncinya di intentional. Ya, dengan sengaja. Menjadi murid itu bukan sesuatu yang simply overflow. Ya, Anda pokoknya setiap minggu Anda khotbah Alkitabiah, lalu dia akan jadi murid. Ya begitu? Tidak juga. Ya, Anda akan surprise melihat orang yang sudah puluhan tahun jadi orang Kristen, gitu. 50 tahun barangkali malah ya kan ya, yang sudah dengar ribuan khotbah ya dan sebagainya, yang sudah sering ikut mungkin juga kakek daripada pendeta-pendeta terbesar ya katakan begitu, tapi kayaknya kehidupan kerohaniannya gitu-gitu aja. Ya kan, jadi travel maker di gereja dan sebagainya. Sama ya. Church growth juga begitu, tidak simply ya overflow begitu, enggak begitu. Ya, harus intentional. Ya, harus intentional begitu, ya. Nah, lalu kemudian ya kan kontribusi yang pertama yaitu ini ya, bahwa pengembangan daripada gereja itu ya itu harus ya terkait erat dengan kepemimpinannya, kualitasnya ya, dan yang diperlukan untuk ya mempercepat ya sebagai katalisasi daripada dan menggerakkan ya mobilisasi daripada kelompok orang Kristen itu. Jadi bukan sesuatu dengan sendirinya, ya harus intentional. Ya, lalu para pemimpinnya juga punya kualitas ya untuk bisa menggerakkan, memobilisasi
gereja itu sehingga bertumbuh. Oke, ya, ya. Karena waktu presentasi 50 menit ya, saya upayakan supaya cukup tepat waktu ya. Oke, nah jadi berapa hal kontribusi yang lain katakanlah daripada Megafriend atau Church Growth Movement ini ya. Penyebaran Injil yang utama bukan dari penginjilan mass evangelism ya, penginjilan gede-gedean, KKN gede-gedean ya, atau mungkin ada orang asing, ada misionaris dan sebagainya. Tetapi yang utama dari network pertemanan atau perkerabatan orang Kristen yang kredibel ya, khususnya orang baru. Setuju nggak saudara? Ya, jadi bukan yang ada mengadakan KKN dan sebagainya itu betul-betul yang baru dan ini itu sangat sedikit sekali sebetulnya ya. Tapi yang paling utama justru dari network pertemanan itu ya, orang-orang yang kredibel, maksudnya orang yang kesaksian hidupnya baik dan sebagainya ya, itu sebetulnya ya penyebaran Injil yang utama itu. Lalu ini dia punya istilah ini ya, penyebaran Injil paling efektif pada masa receptive season ya, receptivity itu ya, satu istilah yang sering kali muncul ya Megafriend. Jadi maksudnya satu daerah atau satu wilayah itu atau satu kelompok orang itu ada masa di mana kayak masa subur yang untuk ditaburi dengan benih Injil. Nah itu yang kita harus fokus ya. Jadi pengalaman dia di India juga, dia mungkin lebih 10 tahun yang pertama itu dia bisa mendirikan gereja sampai 30 tapi kecil-kecil aja ya. Nah kan yang melihat di tempat lain tadi piket itu ya, wah begitu kayak menuai subur sekali sih, langsung ya ratusan orang dan sebagainya. Kenapa dia pikirkan begitu? Ya kan? Jadi sepertinya ada ya, ada tanah yang subur, katakanlah begitu ya, tanah yang subur untuk ditaburin oleh Injil ya. Lalu kemudian penyebaran Injil itu lebih natural kalau menggunakan bahasa dan budaya yang familiar bagi penerimanya ya. Ini kita mungkin banyak sering dengar dalam kontekstualisasi dan sebagainya. Generasi pertama dari grup yang kelompok apapun itu lebih reproduktif daripada unit-unit atau orang-orang yang sudah ini ya. Ada perhatikan di gereja Anda semua coba ya, orang-orang yang baru generasi pertama itu lebih efektif untuk mengajak temannya orang baru, betul nggak ya? Itu sangat benar sekali. Orang-orang yang sudah lama, yang sudah established di gereja, yang sudah 50 tahun, 40 tahun di gereja itu barangkali dia punya jaringan pertemanannya itu juga kebanyakan ke orang Kristen semua. Ya. Jadi jarang sekali mereka itu ya membawa jiwa baru. Betul nggak? Itu jiwa baru itu kebanyakan oleh orang-orang baru ya, yang bertobat, dia ngajak temennya katanya itu dari jaringan itu. Ya, itu sangat betul sekali. Ya, sangat betul sekali. Oke, nah, jadi pelayanan apostolik ini yang sering dipakai oleh Peter Wagner ya, lebih efektif apabila targetnya kepada people groups ya, daripada kelompok ya secara geografis atau secara politik ya. Jadi maksudnya people group ini orang-orang yang mungkin ya lebih ke demografinya sejenis gitu ya, orang-orang yang people groups ya, yang barangkali minatnya itu yang tadi kalau bahasanya dan sebagainya itu lebih efektif ke sana ya. Oke. Nah, jadi gimana sekarang ya? Kritik terhadap Church Growth Movement yang katanya tadi punya kontribusi yang begitu banyak itu, nah belakangan tadi saya sudah katakan bahwa ternyata cukup banyak yang kemudian mengkritik ya. Kritikan itu ada yang cukup fair, ada yang tidak, begitu ya, ada yang asal ngeritik, begitu ya. Nah, saya ambil ini kritikan yang cukup fair ya dari John Vaughan. Dia sendiri adalah salah seorang tokoh sendiri sebetulnya dari lingkaran Church Growth Movement itu, ya. Nah, ini dia sampaikan ya di American Society for Church Growth. Ya. Jadi dia katakan yang pertama, kecenderungan pragmatis ya, sehingga mengabaikan prinsip-prinsipnya Alkitabiah. Jadi dengan segala cara untuk bertumbuh boleh saja asal hasilnya baik. Ya. Ini kritikan yang pertama ini. Ya, cenderung pragmatismenya itu kuat. Ya. Pokoknya nambah orang nggak apa-apa. Ya. Metodenya gimana? Oke, nggak apa-apa. Ya.
oh yang penting gereja apa itu dipenuhi oleh banyak orang. Ya, jadi kecenderungan pragmatis yang demikian. Tadi saya ulangin ya, ini bukan intensi daripada para tokoh atau megabrand pada awalnya, tetapi kecenderungan kemudian belakangan banyak orang yang mengarah ke sana. Ya, kecenderungan untuk menentukan pola pelayanan berdasarkan felt needs, ya, berdasarkan kebutuhan yang dirasakan, ya, kemudian memformulasikan Injil untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ya, kecenderungan itu apa sih kebutuhan orang sekarang ini misalnya, ya, lalu kemudian khotbahnya didesain untuk ke sana misalnya, bicara tentang apa itu low self image misalnya kan ya, orang yang citra dirinya buruk, ya, bicara tentang misalnya apa kesuksesan misalnya yang dimengerti secara materi, ya kan, bicara tentang apa, kalau ada misalnya ada yang pernah ikutin ini Joel Osteen, tahu? Joel Osteen tahu? Coba yang tahu yang pernah ini Joel Osteen pernah ini, coba katakan Joel Osteen ya. Ya, itu gereja terbesar di Amerika sekarang, ya, di Houston. Joel Osteen itu 40.000 lebih jemaatnya, ya. Itu Rick Warren kalah sama dia secara kuantitas, ya. Joel Osteen nomor 1 ya. Ya, bicara tentang apa? Wah, kebahagiaan dan pernikahan, ya. Bicara tentang, jadi yang betul-betul, ya, rasanya market yang sekarang itu yang dikendaki itu, ya, mereka bicara itu, ya. Yang menggantikan khotbah Alkitabiah dengan, nah ini khususnya pada negara-negara baju ya di Amerika, dengan audience ratings, ya, mereka khotbah televisi itu ratingnya gimana, ya kan ya, itu yang lebih ini, ya. Lalu yang corporate image, ya, growth secara statistik, ya, finansialnya bagaimana, ya, lalu kemudian ya survei jajak pendapat bagaimana, ya. Jadi apa namanya, khotbah-khotbah Alkitabiah digantikan dengan hal seperti ini, ya. Kemudian satu lagi, ya, ukuran gereja sebagai kriteria kesuksesan, ya, ini apa namanya tidak bisa terhindarkan dengan success mindednya orang sekarang, ya. Dan saya katakan itu kalau mau jujur bukan hanya gereja-gereja karismatik, ya, gereja-gereja Injili, gereja apapun yang suka mengkritik gereja-gereja karismatik, tapi sama, ya. Kalau mereka punya kesempatan, punya duit, pasti bikin gede-gedean, betul? Ayo, ya, jujur nggak? Ya, betul, ya. Kecuali memang tidak ada kesempatan itu, gitu. Tapi pada kesempatan, ya, ada duit, pasti, wah, bikin sebisa mungkin, ya. Betul nggak? Betul, ya, betul. Ya, ini mah kenyataan aja, ya, kenyataan. Jadi, ya, para hamba Tuhan kalau ketemu, ya, ngobrol, pasti yang ditanyakan apa? Cuma itu berapa gitu ya? Nah, itu udah langsung Anda mengukur nilai, ya, nilai si pendeta itu. Ya, cuma itu berapa? Jangan ya 1.000, 2.000, 10.000, wah, ya kan ya? Atau saya sedikit di bawah 100 di mata saya, ya kan ya? Ya. Jadi kecenderungan seperti ini, saudara, dan itu sangat real sekali, ya. Saya katakan apa itu bukan hanya di Amerika itu mengekspor segala sesuatu, ya kan ya. Apa yang di Amerika ada itu semua orang ini, ya, bukan hanya mengekspor, ya, gaya hidupnya, makanannya, McDonald-nya, ya, Kentucky-nya, segala sesuatu diekspor, ya, termasuk konsep apa itu kesuksesannya, ya, mega church-nya, ya. Semua diekspor, ya. Semua senang niru itu, ya. Oke, ya. Nah, jadi saudara, ya, mulai tahun katakanlah 1980-an begitu ya, mulai terjadi switch di sini, ya. Orang-orang mulai rada gerah dengan church good, ya, yang konotasinya itu tadi, ya, kepada jumlah, kepada metode, kepada yang pragmatis, ya, dan sebagainya. Lalu mulai muncul sekarang, ya, orang mulai melihat kayaknya church growth ini mengabaikan kualitas kerohanian daripada jemaat, ya. Lalu mereka mulai bicara, kalau begitu kayaknya sekarang kita harusnya bukan church growth, ya, tapi kita bicara church health,
ya, gereja yang sehat. Oke? Nah, saudara, kalau bicara gereja itu perlu bertumbuh, itu sebetulnya memang gambaran yang sangat jelas sekali dalam kita, ya, sangat jelas sekali kan ya. Amanat Agung itu menjadikan semua bangsa murid, ya memang harus bertumbuh, ya. Ini gambaran-gambaran tentang biji sesawi, ya, yang berlipat ini, ya. Lalu kemudian ada yang ini, ya, 30 kali lipat, 60 kali, 100 kali, banyak sekali memang, ya, gambaran-gambaran dalam Alkitab yang menggambarkan bahwa Injil itu memang mestinya bertumbuh, ya, memang bertumbuh mestinya begitu, ya kan ya. Jadi itu sebetulnya bukan sesuatu yang katakanlah tidak alkitabiah, memang alkitabiah, ya. Nah, tapi kita lihat di sini gambaran dalam Alkitab itu seringkali, ya, rahasia pertumbuhan itu ada pada life-nya, ada pada hidupnya, ya, ada pada ini, ya, vitalitasnya itu. Jadi kalau gereja kita ngomong itu, ya, jadi kepada hidupnya, ya, vitalitasnya daripada gereja itu, ya, bukannya kepada teknik atau metode yang barangkali membantu, tetapi jelas itu, ya, bukan esensinya di situ, ya kan ya. Nah, disinilah salah satu yang banyak merintis terjadinya switch, ya, ke gereja yang sehat itu adalah dari Christian Schwartz, ya, yang sangat populer dengan pertumbuhan gereja alamiah, terjemahan bahasa Indonesia, ya, Natural Church Development, ya, yang di Indonesia juga ada. Kami sendiri juga beberapa kali, ya, gereja kami memanfaatkan jasa daripada NCD ini untuk mengadakan survei, ya, tentang kesehatan daripada gereja kami, ya. Jadi Christian Schwartz ini, ya kan ya, prinsip dengan sendirinya, ya, itu kita coba lihat ayat ini, ya, Markus pasal yang keempat, ya. Markus pasal yang keempat. Anda kalau ada yang di tengah jalan mau motong juga sebenarnya nggak apa-apa, ya, tidak harus sampai selesai presentasi. Ada yang Anda mau klarifikasi dan sebagainya, silakan aja, yang bebas. Markus pasal yang keempat ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-28, ya. Bagaimana? Di sini katakan, lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya, ya, ini kata ini yang sangat sering dipakai oleh Christian Schwartz, ya. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya, dan lalu bulir itu, ya. Jadi kata dengan sendirinya ini, ya. Jadi maksudnya apa? Ya, maksudnya rupanya, ya, prinsip itu, kehidupan itu sama, ya, seperti tanaman itu kan, benih itu dengan sendirinya, ya. Dia akan bertumbuh dan bereproduksi apabila kondisinya memenuhi, dengan, ya, apabila kondisinya memenuhi, dia akan bertumbuh begitu, ya. Jadi gereja juga seperti itu, ya. Ada satu gereja itu bukan satu organisasinya, tapi adalah satu kehidupan yang network daripada hidup-hidup orang percaya, ya, yang dia sebut dengan organik atau biotik, ya. Ini istilah yang dipakai oleh Christian Schwartz, ya, menggambarkan hidup itu, ya, yang ada di dalam kehidupan orang percaya, ya. Nah, jadi dengan prinsip ini maka isu terpenting bukan growth menurut Christian Schwartz, ya, tapi health. Jadi bukan pertumbuhan tetapi kesehatan. Kalau fokus pada growth bisa terjadi, ya, pemutarbalikan nilai-nilai, ya, atau prioritasnya menjadi keliru, ya. Kalau kita hanya prioritas pada growth, ya, growth, ya, maka bisa jadi nilai yang seharusnya itu, ya, diabaikan, prioritasnya terabaikan. Jadi ini banyak kritik sekarang, ya. Orang bilang Rick Warren sendiri, ya, Rick Warren sendiri, ya, di pastor.com itu yang diterbitkan tahun 2016, dia mengatakan udah forget church growth, aim for church health, ya, lupakan sekarang church growth itu, ya, kita nyasar, yang di sasaran kita adalah church health, ya. Padahal Rick Warren sendiri
adalah sebetulnya ya seorang yang menikmati ya ada dalam lingkaran ya Church Growth Movement itu yang buat gerejanya juga besar ya, salah satu gereja terbesar di Amerika ya, Saddleback itu ya. Habis kali bicara, ya udah sekarang kita bicara Church Health saja ya, jangan bicara tentang Church Growth ya. Nah, tapi sekali lagi saudara ya, kalau kita hanya fokus kepada health, bicara health saja ya, juga mungkin bisa tidak benar ya, bisa jadi terlalu sempit dan ke dalam ya. Lupa bahwa gereja itu eksis bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk misinya dalam dunia ini ya. Seperti keluarga yang sehat dan aman ya, dikasih makanan terus ya, vitaminnya cukup dan sebagainya ya. Ini keluarganya sehat ya, tapi mereka mengabaikan lingkungannya tidak sehat ya. Jadi kalau kita bicara hanya health aja itu ya, juga bisa hati-hati ya. Jadi fokus ke dalam terus, pokoknya nurturing ya, orang percaya ya, dibina ya, tapi lupa kepada panggilannya untuk keluar, gitu kan ya. Jadi saudara, menarik ya, punya satu gerakan itu selalu ada ini, lalu kemudian ada kontranya ya. Tapi kontranya barangkali ya bisa jadi juga ada penekanan yang berlebihannya sendiri begitu ya. Oke, jadi akhirnya pembicaraan tentang church growth dan church health itu seolah-olah mengerucut kepada pembicaraan tentang kuantitas dan kualitas ya. Yang kita itu mau menekankan kuantitas atau kualitas ya. Jawabannya sebetulnya adalah dua-dua perlu ya, kedua aspek itu ya. Jadi memang ya gereja yang sehat itu ya tidak sama ada gereja yang besar ya, ukuran itu tidak pasti menentukan sehat ya. Bahwa anak itu kalau dia sehat dia pasti bertumbuh, betul ya. Tapi kalau anak itu besar belum tentu sehat ya. Mungkin dia bongsor ya, mungkin ini ya kan ya. Kalau Anda punya anak kecil yang wah kegemukan kan ada rem juga dan banyak-banyak makanya bahaya dia, nanti bisa sumber penyakit numpuk begitu kan ya. Jadi sehat pasti bertumbuh, betul ya. Tapi kalau bertumbuh belum tentu sehat ya. Ya ini saya lompatin aja ini. Jadi sebetulnya kesadaran ini bukan hanya oleh para pengkritik sebetulnya ya. Peter Wagner sendiri ya, dia udah banyak bicara ya tentang ini ya. Salah satu tulisan dia ya, dia katakan bahwa ini ya gereja-gereja yang bertumbuh dengan cepat itu ya, mereka itu tetap ya berakar di dalam pemahaman iman yang fundamental ya. Mereka diikatkan oleh apa? Oleh metode yang alkitabiah ya, bukan kepada mungkin doktrin daripada masing-masing alirannya itu ya. Ini dia tahun 1996 dia juga menulis tentang gereja yang sehat ya. Jadi bukannya mereka tidak tahu ya lagi ya, tetapi ya itu namanya orang swing aliran ini begitu ya, akhirnya menjadi penekanan yang berlebihan ya. Ini satu tulisan yang menarik ya, yaitu mengenai, nah ini tadi. Jadi kalau mau diringkaskan jawabannya ya, judulnya kan pertanyaan Anda ya, gereja yang bertumbuh atau gereja yang sehat ya. Jawabannya saya kasih aja sekarang. Apa? Gereja yang bertumbuh dengan sehat. Betul ya, jawabannya gampang ya. Sudah lulus semua ya. Ya, lulus sudah cukup ya. Ya. Jadi bukan gereja yang bertumbuh atau gereja yang sehat ya, tapi kuncinya ada gereja yang bertumbuh dengan sehat ya, healthy church growth ya. Nah saudara, ini apa namanya, ada 5 hal yang dikemukakan oleh ini ya, Carey Nieuwhof ini. Yang pertama, gereja yang sehat bertumbuh, tapi tidak semua gereja yang bertumbuh itu sehat ya. Tadi saya sudah katakan, kalau dia sehat dia pasti bertumbuh, tapi tidak semua gereja yang bertumbuh sehat. Yang kedua, ya, gereja kecil yang sehat biasanya tidak akan terus menjadi kecil. Nah, sejelas saudara, ya, gereja yang kecil tapi sehat, ya, juga nggak akan terus kecil, ya, dia akan bertumbuh kalau dia sehat, ya. Barangkali kita tidak bisa jadikan patokan lipat gandanya berapa kali dan sebagainya, bukan begitu. Tetapi kalau dia ada kehidupan, ada pertumbuhan, ada kesehatan, pasti dia bertumbuh, ya. Nggak selamanya kecil, nggak selamanya kecil.
Ya. Nah, yang ketiga, gereja yang fokus keluar akan menciptakan kondisi yang sehat bagi yang di dalam. Ya. Jadi saya sering kali mendengar ya para pimpinan gereja dan sebagainya, aduh kita sendiri dalam belum beres, kok yang ngapain kita mikirin keluar dan sebagainya. Keliru, ya, keliru. Ya. Kalau Anda ya, fokus keluar, justru akan menciptakan kondisi yang sehat bagi yang di dalam. Ya. Nah, terkadang gereja yang sehat pun bisa jadi dia menurun satu waktu. Mungkin ya, tidak mungkin grafiknya belum tentu begini terus, nggak begitu ya. Ada satu waktu barangkali, tapi dia akan kalau sehat dia akan ini. Ya, sama orang yang sehat juga ya. Mungkin kadang-kadang bisa sakit, tetap bisa begitu kan ya. Nah, para pemimpin gereja yang sehat akan menghasilkan gereja yang sehat. Ya, jadi sangat penting sekali, krusial sekali, ya para pemimpinnya. Para pemimpin sehat, ya menghasilkan gereja yang sehat. Ya jemaat itu, tidak akan melampaui kesehatan rohaninya daripada pemimpinnya. Ya, kalau pemimpinnya segini, ya jemaatnya paling mungkin segini. Ya, sangat menentukan sekali. Oke, ya jadi jawabannya apa? Bertumbuh dengan sehat. Ya, bagaimana sekarang kan ya? Kita bisa menjadi gereja yang bertumbuh dengan sehat ya. Saya akan berikan beberapa poin, nanti saya akan jabarkan beberapa hal ini ya. Jadi yang pertama harus dimulai dari kehidupan ya. Kita sudah bicarakan hidup itu harus mulai dari situ ya. Itu merupakan satu self evident ya. Bukti yang tidak perlu diini lagi ya. Jelas sekali ya. Hanya hidup yang melahirkan hidup ya. Hanya kehidupan yang bisa melahirkan kehidupan ya. Nah, transfer kehidupan itu bagaimana? Ya, itu melalui kelompok kecil, melalui mentoring ya. Itu mau tidak mau saya kira transfer kehidupan itu ditunjukkan oleh Tuhan Yesus sendiri sebetulnya. Ya. Saudara, kalau Anda misalnya kita itu terlalu banyak terpengaruh oleh metode pengajaran modern Helenistik, Greek sebetulnya, bukan Hebrew. Ya. Jadi pengajaran dengan ceramah, dengan kelas dan sebagainya. Tapi kalau pengajaran Hebrew yang Yesus Kristus terapkan itu pengajaran apa? Dia hidup bersama-sama dengan muridnya, ya, dengan mereka. Gitu. 12 orang, ada lagi dia punya inner circle-nya, 3 orang. Ya, di mana mereka melihat, meneladani Yesus mementor murid-muridnya itu. Ya. Yang kedua, nanti kita akan uraikan ya ini ya, kepemimpinan yang memberdayakan. Ya, ini NCD juga pakai istilah yang ini ya. Yang ketiga, meneguhkan dan memfasilitasi pelayanan setiap orang percaya berdasarkan karunia. Yang keempat, struktur yang tepat guna. Ya. Dan yang kelima, menangkap visi gereja Kingdom Vision ya. Ini mungkin kita lihat waktunya ya sejauh mana itu bisa ini. Ada banyak aspek tapi saya mungkin fokus pada 5 ini. Saudara, sekarang belakang ini sebetulnya ya banyak muncul istilah missional church ya. Itu dianggap sebagai oke. Jadi kalau 3 gelombang tentang pertumbuhan gereja itu, yang pertama church growth, yang kedua church health, yang ketiga sekarang sebenarnya missional church ya, missional church. Itu sama ya, mungkin nanti ada sempat kita bicara sedikit tentang itu. Oke. Ya. Ya, dimulai dari benih kehidupannya. Gereja secara esensi adalah sebuah organisme ya, bukan organisasi. Hubungan yang hidup dan dinamis ya. Saya kira ini gambaran-gambaran dalam Alkitab sangat jelas sekali. Tubuh Kristus misalnya, ya kan ya, tentang gambaran keluarga Allah. Kita adalah gereja mempelai Kristus ya. Yohanes 15 ranting dan pokok anggur, ya kan? Semua itu gambaran ini hubungan yang hidup ya, ada organisme, bukan organisasi, ya, bukan organisasi. Tapi banyak sekali gereja-gereja itu yang ya terjatuh ke dalam masalah-masalah organisasi lagi dan sebagainya, ya. Ya kasihan saya di GKI ya, saya sekian puluh tahun di GKI, ya. Jadi saya tahu persis bagaimana kondisi GKI itu, ya. Ya saya berkali-kali juga ceramah di tangan para anggota GKI dan sebagainya, ya.
Tapi mau merubah kultur itu susah sekali. Ya, merubah kultur itu sangat susah sekali. Ya, tentang gambaran kelahiran baru itu kan semua masalah hidup, ya, masalah hidup. Coba Anda lihat ini, ya, kebangunan rohani gereja mula-mula itu, ya. Apakah itu dengan sendirinya, saudara lihat ya, mereka Kisah Rasul pasal yang kedua kan, Petrus berkhotbah, lalu berapa orang? 3.000 ya di sini ya, itu mereka bertobat. Lalu lanjutannya apa? Jangan lupa. Wah, mereka lalu mereka bertumbuh sendiri imannya begitu? Enggak, mereka apa? Tiap hari, ya, tiap hari loh Kisah Rasul pasal yang kedua kan ya, mereka berkumpul, ya, memecahkan roti, mempelajari Alkitab di situ ya, langsung polanya itu ada, ya, ya kan? Di situ terjadi pertumbuhan hidup itu, ya, bukan wah kakak begitu aja, enggak ya. Apolos ingat itu dia dipanggil oleh Aquila Priscilla ya, dilihat orang ini sangat potensial sekali, ya, tapi pengajarannya kayaknya ada yang kurang komplit, ya kan? Dipanggil ke rumahnya loh ya, di rumahnya dimentor oleh Aquila dan Priscilla, ya. Aquila dan Priscilla dimentor oleh siapa? Dimentor oleh Paulus, ya kan? Paulus dimentor oleh siapa? Paulus dimentor oleh siapa? Dimentor oleh siapa? Mentor oleh Barnabas, ya. Masa nggak tahu? Ya. Paulus dimentor oleh Barnabas, lihat di Kisah Rasul pasal yang 9. Ya, dia mau bergabung dengan murid-murid ditolak, murid-murid ketakutan, gitu. Tetapi Barnabas menerimanya. Ya, ini saudara, transfer kehidupan itu dari situ. Ya, transfer kehidupan. Ingat ya, Paulus dimentor oleh Barnabas, tapi Paulus lupa. Belakangan Paulus dan Barnabas ribut urusan siapa? Markus. Ya, ribut urusan Markus. Ya. Barnabas mau ngajak Markus, Paulus nggak setuju, ya, karena katanya pernah meninggalkan mereka di perjalanan misi yang sebelumnya. Ya, Paulus lupa ya, dia dulu bagaimana dimentor oleh Barnabas. Tapi Barnabas bawa Markus, dia mau mentor lagi Markus, ya kan? Sampai akhirnya kita tahu kan di 2 Timotius pasal yang keempat, Paulus mengatakan apa? Ya, Markus pelayanannya sangat berguna bagiku. Ya, rupanya Barnabas berhasil lagi mementor itu. Saudara, apa namanya? Ya gereja kami belakangan yang bicara ini, yang bicara apa? Bagaimana transfer kehidupan ini? Ya nggak bisa borongan begitu, saudara. Memang kadang-kadang waktu perlu lebih banyak ya. Tadi saya bicara dengan Kastel ya, wah saya surprise ya. Oh, Amanat Agung ada mentoring, ya, ada mentoring. Ya, itu transfer kehidupan memang dari situ, bukan dari apa namanya, ya. Bicara borongan, khotbah, ya, kelas itu, tak begitu. Ya, saya perlu lebih cepat ini ya. Oke ya, jadi saudara lihat tinggal mentoring itu ya. Mungkin dari sini aja ya. Orang itu menemukan tujuan dirinya, direalisasikan, ya, terbebas dari hambatan pribadi, yang menemukan maksud Allah untuk kehidupannya. Ya, hakikat mentoring kan begitu. Ya. Saya kemarin juga khusus mengambil kelas spiritual mentoring. Ya, penasaran saya. Ya, saya sudah sekian puluh tahun mengembalakan gereja. Ya. Saya nggak pernah dimentor orang. Apa sih sebetulnya? Kami menerapkan mentoring, tapi karena saya sendiri nggak pernah dimentor orang, saya juga penasaran. Ya. Saya ngambil kelas spiritual mentoring lagi di bulan itu ya. Ya, oh ya begitu sebetulnya ya. Yang penting kita punya hati sebetulnya. Ya, punya hati. Interaksi kita mau transparan, terbuka. Ya. Oke, mengenai kepemimpinan yang memberdayakan, jadi kita perlu punya komitmen ya. Bagaimana kita mau mengembangkan orang di sekitar kita, ya. Diidentifikasikan, diseleksi ya, diperlengkapi orang-orang itu ya. Jadi ada pendekatannya perlu positif di sini ya. Anda bagaimana berikan kepercayaan kepada mereka, dorong mereka, Anda bagikan pengalaman Anda, ya. Anda ya, ini beliefkan percaya, ini mempercayakan. Kasih tugas kepada mereka.
Saudara, ini sedikit ini ya. Kita ada skema ini ya. Anda lihat di sini, ini pasif, ini aktif ya. Ini berpikir independen, kritis, ini dependen dan tidak kritis ya. Nah, maksudnya ya, pengikut itu, followers itu ada beberapa macam ya. Kita barangkali mulai dari ini dulu aja ya. Alienated followers ya, pengikut yang agak menjauh, agak terasing ya. Dia itu kritis tapi dia pasif ya. Ini tipe pengikut atau tipe jemaat yang suka kritik ya, kritis ya. Dia tidak bergantung pemikirannya kepada pemimpinnya, dia kritis tapi dia nggak mau terlibat, pasif ya. Ada jemaat yang begitu? Ada ya, suka kritik tapi ayo enggak mau dia ya, pasif. Yang ini apa? Yang ini pasif ya, dianya pasif dan tidak kritis ya. Ya udah diam aja tapi juga nggak kritis juga ya gitu. Yang ini conformist ya, yes people. Dia itu apa? Dia itu aktif tapi tidak kritis ya. Jadi dia militan, dia aktif tapi nggak kritis ya. Jadi apa kata pemimpinnya, apa jalankan ya, gerak ya, serang ya. Ini kira-kira kelompok-kelompok yang radikal itu di situ ya. Militan tapi nggak kritis ya, bakar nggak mikir ya, ini apa ini ya, ya begitu kan ya begitu ya. Nah, yang ini pengikut yang efektif ya. Dia itu apa? Dia itu aktif tapi dia juga kritis ya. Dia aktif ya, dia mau terlibat, dia aktif tapi dia juga kritis ya. Dia tidak yes man saja, kadang-kadang mungkin dia nggak setuju dengan pemimpinnya, dia juga kritik pemimpinnya, nggak boleh begini, kamu salah dan sebagainya ya. Nah, saya tanya kepada saudara, dari keempat tipe ini ya, mana yang menurut saudara yang paling berguna bagi gereja atau bagi kepemimpinan Anda? Yang mana? Yang mana? Yang ini ya, setuju ya? Ya, setuju ya. Tapi biasanya pemimpin yang paling senang yang mana? Hah? Biasanya paling senang yang ini, ya lah, jujur kan ya? Ya, Anda tahu yang paling efektif yang ini, bagus ya. Dia mau aktif, kadang-kadang dia mengkritisi saya dan supaya bagus ya. Tapi Anda nggak belum tentu senang dikritisi kan ya? Anda lebih senang sebenarnya yang ini, benar nggak? Ayo maju ayo aja, ya kan? Lebih senang yang ini, ya kan ya? Nah, jadi Anda bicara tentang bagaimana kemudian memberdayakan itu ya, bagaimana membina orang bukan jadi yang model-model begini ya, tapi yang model yang begini ya. Ya, pelayanan setiap orang yang berdasarkan karunia ya. Jadi ini saya katakan ini problem klasik dalam gereja ya. Selalu gereja itu menghadapi tiga hal ini, lingkaran setannya: disuse, misuse, and abuse ya. Disuse itu apa? Disuse itu kalau saya terjemahkan tidak terpakai ya. Misuse salah pakai ya. Abuse itu terlalu dipakai ya. Ya. Jadi jemaat itu kayak lingkaran setan ya. Yang punya karunia, yang punya potensi, yang nggak mau terlibat, jadi nggak dipakai, tetap ya, disuse ya, hanya mau jadi penonton. Karena itu ya, kebanyakan yang demikian, maka yang mau melayani cuma sedikit ya, sehingga terjadi misuse. Karena yang mau melayani sedikit ya kan ya, jadi salah pakai. Karunianya bukan di situ, tapi nggak ada orang, ya udahlah, taruh aja dia di situ ya kan ya, jadi salah pakai juga ya kan ya. Nah, yang mau ya dan potensi itu sedikit sekali, jadi semua diabrek-abrek ke orang itu ya, abuse jadinya. Satu orang bisa jadi jabatannya 7, jabatannya 8 ya kan ya, paduan suara ya iya dia, pelawatannya iya, persekutuan doa juga dia ya, di kemajlisan juga iya, diakonia juga iya, ibu ya. Pusing ya, jadi ya, ini lingkaran setan, semuanya tidak efektif ya. Yang salah pakai, ya, yang nggak dipakai, yang mau dan yang dipakai sedikit diabrek-abrek, jadi akhirnya tetap tidak fokus dan tidak efektif.
Jadi di sini saudara kita perlu ya, apa namanya, emang ya bagaimana ya memfasilitasi orang-orang ya, apa itu, ini ada gambaran ini ya. Seringkali kita mungkin hamba Tuhan itu kayak muter piring yang terlalu banyak ya. Satu orang tuh, wah ya, jadi berjatuhan semua. Ya, jadi berjatuhan semua. Oke, perlukan para pemimpin yang memfasilitasi pelayanan kepada anggota yang berdasarkan karunia. Oke, yang keempat yaitu masalah struktur ini. Ya. Oke, ini menarik sekali satu kutipan Markus 2:27. Hari Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Ya. Saudara, ini orang-orang Yesus sedang berdebatkan dengan pemimpin agama Yahudi, orang Farisi, ya kan, menyembuhkan orang pada hari Sabat. Ya. Orang Farisi itu berpikirnya nggak boleh, ya kan? Tapi Yesus bilang apa? Hari Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi dengan kata lain, saudara, ya, bentuk daripada pelayanan itu harus mengikuti fungsi, ya. Ya, bentuk pelayanan itu harus mengikuti fungsinya. Lalu yang kedua, strukturnya itu harus mengikuti visi dan misinya. Menunjang tidak itu strukturnya itu, ya. Dan yang ketiga, ya, strukturnya itu harus selalu dia hanya hamba, dia bukan master, ya. Organisasi itu, bentuk struktur itu dia itu adalah hamba, bukan master. Hamba melayani apa? Melayani apa? Melayani panggilan gereja, visi dan misi yang sesungguhnya itu, ya. Ya kan? Nah itu saudara, saya di GKI sekian puluh tahun, saudara, ya. Sekian puluh tahun struktur yang dipakai oleh GKI sampai sekarang yang kira-kira mungkin 60 tahun yang lalu kali, mungkin ya. Terus berubah. Jelas tidak bisa memenuhi dinamika apa namanya orang-orang zaman sekarang ini. Saya kasih ini sedikit ya. Ini saya ambil dari kalau ada pernah dengar ya, Robert Quinn dan Kim Cameron. Ya. Saudara, ini ada lihat ya, di sini ada 4 apa namanya organization culture, ya, budaya organisasi itu, ya, 4 macam, ya. Di sini yang atas ini fleksibilitas, ya, dan orang tidak bebas bergerak, ya. Ini fokus internal, ya. Ini stabilitas, dan ini fokus eksternal, ya. Ini ada organisasi gereja, ini ya clan, ya. Jadi dia itu ya fokusnya ke dalam, ya. Memang dia fleksibel, tapi clan itu apa? Digerakkan oleh beberapa orang, mungkin para pendiri gereja itu. Jadi dia fleksibel dalam keputusan beberapa orang itu, ya. Oh, aturan mainnya nggak dipakai, mau pakai seneng-senengnya begitu, ya. Fleksibel dalam arti itu, ya. Fleksibel dalam arti itu. Ini hierarki, ya. Apa itu sangat menekankan top down, ya. Sangat menekankan stabilitas dan sebagainya. Fokus ke dalam, ya, hierarki itu. Nah ini market, ya. Ini benar fokus keluar, tapi juga sangat menekankan stabilitas, ya. Fokus keluar, tetapi tetap kepemimpinannya ini di sini mungkin apa oligarki, mungkin begitu, ya, tetap ya. Nah ini yang sekarang ini sebetulnya, ya, itu Robert Quinn dan Kim Cameron pakai istilah adokrasi, ya. Gampangnya apa? Adokrasi itu lawan dari birokrasi, ya. Adokrasi, lawan dari birokrasi. Jadi dia menekankan apa? Ya, menekankan fleksibilitas, tapi fokus internal, ya. Jadi geraknya cepat, siksa, ya. Wah, lompatan. Nah, sebenarnya kalau Anda mau tahu itu sebenarnya Jokowi itu pengennya ke situ sekarang, ya, betul. Dah dia pasang Nadiem Makarim, ya kan? Ya, itu kan maunya ke sini, mau adokrasi dia itu. Orang mau 35 tahun, ya, nggak pernah di pesantren, berikutnya di luar negeri malah kebanyakan, ya. Dipasang di situ, ya, CEO-nya Gojek, gitu kan, semua geleng-geleng kepala, ya, yang nggak mengerti dalam pikiran dia diprotes kan sama Muhammadiyah, ya,
Menteri Kesehatan dipasang terawan, yang dikeluarkan ID protes tadi. Ya, iya. Itu birokrat itu gitu kerjanya. Ya, mereka yang menekankan ke makanan, ya, nggak biasa dengan siksa, nggak biasa dengan suatu lompatan itu, susah menerima gitu-gitu itu. Ya, susah menerima gitu. Tapi saudara, kalau bicara sekarang, kita bicara seperti tempat guna pada zaman sekarang ini, saudara memang harus berani melangkah ke sini. Ya, berani nggak gereja saudara melangkah ke situ? Ya, adokrasi, ya, coba yang nggak pernah dikatin semua, gitu. Ya, waktunya tinggal sedikit ya, Pak. Ya, oke, ya saya akan satu poin lagi ya, akhirnya. Oke, ini udah ya. Jadi yang terakhir yaitu bagaimana kita ini ya, keluar ya, punya visi yang jelas ya, visi kerajaan Allah ya. Jadi bukan hanya sehat di dalam, tadi saya katakan ya, dalam Alkitab kita lihat banyak sekali ya tokoh-tokoh yang jelas digerakkan Tuhan visinya ya. Nehemia ya, Paulus ya. Tidak ada hal dinamis terjadi dalam sebuah gereja sampai seorang pria atau wanita membuka diri untuk menerima visi atau mimpi dari Allah. Mimpinya akan buat Anda melompat dari tempat tidur, semangat untuk membangunkan Anda di malam hari, buat Anda berada lebih daripada di mana Anda berada sekarang ini, ke tempat-tempat iman yang baru. Ya. Oke, saya mau ini ya, satu poin yang terakhir bagi saya sangat penting sekarang. Ya. Anda lihat perubahan paradigma, visi yang ditangkap oleh murid-murid Kristus generasi yang pertama itu. Anda kebayang nggak, luar biasa gitu. Ya. Kisah Rasul pasal yang ke-15 tentang sidang di Yerusalem, ya kan? Nah, orang Yahudi Kristen generasi yang pertama itu, walaupun mereka sudah jadi Kristen, tapi paradigmanya itu legalistik sekali, ya. Jadi, sedangkan Kristen ada iman yang hidup kepada Kristus. Jadi terjadi ketidaksinkronan ini, ya, terjadi ketidaksinkronan ini. Ya, lalu mereka berdebat di situ kan ya. Perdebatannya apa? Apakah orang Yahudi, orang Kristen non-Yahudi yang harus mengikuti hukum Taurat tidak? Harus disunat atau tidak? Ya, salah satu poin penting di situ. Ya. Jadi terjadi perdebatan di sini. Mereka yang berpikirnya normatif, yang mengatakan harus begitu, dengan mereka yang substantif. Mereka melihat esensinya itu apa sebetulnya, ya kan? Lalu perubahan itu dimulai dari Petrus, Yakobus, Petrus ya. Petrus itu ya, di kisah 15 dia menjadi jubir yang pertama ya, pagi berdiri yang katakan ya, kenapa kita harus menaruh beban ini kepada orang-orang itu ya, bebaskan mereka. Tapi Anda lihat Petrus kenapa bisa bicara begitu di kisah Rasul pasal yang ke-15, karena pengalaman dia tentang Cornelius di kisah Rasul pasal yang ke-10. Betul ya, perhatikan pengalaman Petrus di kisah Rasul pasal yang ke-10 ketika Cornelius. Tadinya Petrus juga menolak kan? Ya, disuruh pergi ke Cornelius dia menolak. Ya, aku nggak makan ini yang apa namanya? Dia kasih kelihatan nggak makan makanan yang haram dan sebagainya. Ya. Lalu sahabat Tuhan mengatakan apa yang dianggap halal, kenapa kamu mengharapkan? Dia pergi di situ dia melihat bagaimana Roh Kudus bekerja. Ya, dan dari Cornelius. Orang non-Yahudi itu, keluarganya semua ya bertobat. Ya, lalu dia katakan ini, ya satu kalimat yang sangat penting sekali. Sesungguhnya aku telah mengerti. Coba kita lihat ayat ini. Ya. Coba Anda lihat. Kisah Rasul pasal yang ke-10. Ya. Kisah Rasul pasal yang ke-10. Mulai dari ayat yang ke-34 sampai dengan yang 36 ya. Lalu mulailah Petrus berbicara katanya, sesungguhnya aku telah mengerti. I now realize. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya dan seterusnya. Sesungguhnya aku telah mengerti. Saudara, ada orang yang melihat kisah Rasul pasal yang ke-10 dan saya setuju, semakin saya mendalami kisah Rasul pasal yang ke-10 itu sebenarnya berbicara tentang siapa yang bertobat. Cornelius
Cornelius atau Petrus? Dua-duanya bertobat. Tapi poin yang sangat penting sekali sebenarnya Petrus. Ya, Petrus bertobat dari apa? Bertobat dari apa? Dari apa? Hah? Dari kesempitan berpikirnya itu. Ya, dari paradigmanya itu bahwa cara kerja Allah itu adalah harus Yahudi sentris. Ya, dia bertobat dari situ. Sesungguhnya aku mengerti. Ya, Petrus yang sudah rasul yang ini, Kisah Rasul pasal yang ke-10 baru dia sadar, I now realize bahwa Allah itu bukan yang biasa kayak aku kotak-kotakan begitu di dalam lingkup internal orang Yahudi, ternyata bukan. Gitu. Itu dia bertobat Petrus itu. Ya. Karena itu dia bicara di Kisah Rasul pasal yang ke-15, ya. Luar biasa sekali ya. Lalu dikatakan peran Roh Kudus dalam persidangan itu sehingga tercapai kesepakatan. Kesepakatan apa? Bebaskan orang Kristen yang Yahudi. Yang gak usah lagi mengikuti ini. Yang penting ada beberapa poin yang esensi yang utama itu aja. Yang lain silakan ya kau pergi. Dan Anda tahu tidak? Ya, tahu tidak? Ya. Keputusan imani mempunyai dampak yang jauh ke depan melampaui zaman mereka sampai kekristenan hari ini menjadi agama universal. Ya, kebayang tidak oleh saudara bahwa pada waktu itu agama Kristen itu masih dianggap sebagai sektenya agama Yahudi. Ya, jadi masih ada di bawah bayang-bayangnya agama Yahudi. Ya, kebayang tidak saudara? Kalau agama Kristen itu harus tetap mengikuti semua aturan-aturan hukum Taurat orang Yahudi, nggak akan pernah kekristenan seperti hari ini. Betul? Ya tetap hanya menjadi satu bagian segmen kecil, barangkali di bawah bayang-bayang agama Yahudi. Siapa yang mau? Ya mesti ikuti semua hukum Taurat itu, mesti ini, mesti disunat dan sebagainya. Tetapi karena mereka melihat visi ini, ya, mereka keluar dari situ. Petrus itu karena sesungguhnya aku telah mengerti. Ya, dia sampaikan itu. Kekristenan itu lepas dari kungkungan sangkar yang membelenggu dia. Itu ya, lepas jadi sama sekali dari agama Yahudi. Ya, kemana kau beritakan yang penting esensinya saja disampaikan. Ya, luar biasa. Saudara, saya mungkin saya tutup di sini aja. Ya, kita berhenti di sini, kita break dulu sebentar ya Pak. Ya, Baik, saya kira kita bisa sambil menunggu, kita bisa mulai bareng kita yang sudah di sini. Kalau ada yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa mengangkat tangan, mengenalkan nama dan asal institusinya, dan secara singkat saja. Ya, kita punya waktu mungkin 15 menit gitu. Nah, ya. Oke, silakan. Ada dua ya, saya sudah melihat dua. Ya, silakan. Perkenalkan, saya Yusuf. Dari mana? Dari HKBP Cibinong Bogor. Ya, saya mau bertanya tentang dua hal. Tadi Bapak ada membahas tentang gereja yang fokus keluar akan menciptakan kondisi yang sehat bagi yang di dalam, gitu kan? Ya ini memang sering terjadi, tapi tadi saya kurang mendapatkan penjelasan karena Bapak cuma maksudnya Bapak sedikit saja membahas ini langsung skip itu mungkin bisa dijelaskan lebih dalam lagi. Kemudian tentang tadi church health juga, maksudnya seperti apa sih church health yang Bapak maksudkan itu ukurannya seperti apa? Oke, silakan yang kedua. Terima kasih, saya Yunus dari GKI Bogor, Pos Alam Sutra. Apakah ada parameter untuk bisa mendeteksi dikatakan penyebaran Injil paling efektif pada masa reseptif season? Parameter untuk bisa mendeteksi ya kapan adanya reseptif season tersebut. Terima kasih. Oke, saya silakan kepada Pendeta Henry Efrin untuk bisa ya silakan menjawab.
Ya mungkin yang pertama ya mengenai fokus keluar ya. Fokus keluar itu akan menjadikan sehat yang ke dalam begitu. Ya saya pikir jadi orientasi daripada sekali lagi para pemimpin gerejanya ya. Bagaimana mereka menyusun programnya, bagaimana mereka mengalokasikan dana gerejanya dan sebagainya. Dari situ akan kebaca jelas sekali ya, kebaca. Jadi kalau misalnya kami di GKI kan ada bidang kata kebersamaan, ada bidang misinya dan sebagainya. Kalau kelihatan, Anda akan lihat bahwa hampir semua gereja itu, ya, itu anggaran paling besar keluar kemana? Nah, ke sarana prasarana, ya, ke maintenance. Semua gereja itu rata-rata di situ. Ya. Nah, kalau Anda bisa biaya maintenance-nya itu bisa sampai 50% aja udah bagus. Baru 50%-nya untuk program-program keluar yang lain gitu. Ya. Nah dari situ kelihatan, ada maintenance misalnya 70%, ya, ada pembinaan ke dalam misalnya apa itu 15%, lalu untuk keluarnya cuma tinggal sisa-sisa 5%. Itu udah jelas kan prioritasnya gimana. Ya. Jadi saya kira ya memang dari mindset para pemimpinnya, ya, lalu kemudian mindsetnya itu mereka wujudkan di dalam satu program kerja yang nyata, ya, itu. Nah ketika mereka keluar, ya fokus keluar, itu akan mereka lihat dampaknya bagi mereka sendiri di dalam, ya. Karena kalau mereka di dalam terus itu, ya, ngubek di dalam terus itu jadinya akan lihat aja gereja-gereja yang banyak ribut ke dalam itu, gereja itu nggak keluar, ya. Ribut terus di dalam, ya, tambah ngubek di dalam, tambah nggak beres-beres, ya, tambah banyak ributnya, ya. Mereka fokus keluar, nggak ada waktu untuk ributin yang kecil-kecil yang di dalam, gitu. Yang mengenai church health, ya. Mengenai church health sebetulnya tadi saya kan ada kemukakan 5 poin, ya, kemukakan 5 poin. Kalau Anda mau lihat sebetulnya kalau NCG dia itu ada 8 poin sebetulnya, ya, yaitu dari ibadahnya, dari kelompok kecilnya, dari kepemimpinannya, dari strukturnya, dari penginjilannya, dari hubungan itu antar kasih, ya, lalu kemudian kerohanian antusias, ya, itu 8 poin. Nah, yang kami sebetulnya sudah merumuskan untuk konteks Indonesia ini kita coba, ya, itu nanti Bu Kastil akan bicara itu. Untuk PSBG itu kita akan lihat apakah di Indonesia ada perbedaan nggak sebetulnya dengan yang NCD itu, ya. Kami sudah questionnaire-nya sudah tersusun semua itu. Malah ada 10 aspek sebetulnya yang saya ini, gitu, ya. Jadi ada jelas ini, ya. Nah, lalu yang kedua mengenai parameter reseptif, ya. Itu saya kira satu-satunya itu pengujian, ya, pengujian. Jadi yang dimaksud oleh Megaphone itu ada tempat-tempat yang aneh, benih itu ditaburkan subur sekali, ya. Wah, langsung perobatan itu berkelompok-kelompok ikut semua misalnya begitu, ya. Tapi ada yang ditaburkan itu sulit sekali, ada yang begitu, ya. Nah, cuman memang kalau dari penelitian memang ketika kalau Anda lihat itu negara-negara yang benih Injil ditaburkan yang sangat subur itu memang kebanyakan yang belum punya agama yang sudah mapan, ya, yang sudah tersistem, ya, yang sudah punya kitab suci dan sebagainya, ya. Yang dimaksudkan kayak Hindu, kayak Buddha, Islam dan sebagainya, ya. Pada lihat bahwa daerah-daerah reseptif itu pada mulanya saya katakan, ya, itu memang kebanyakan yang menganut agama-agama yang primitif, animisme dan sebagainya, ya, itu memang cepat sekali, ya, memang cepat sekali, ya. Nah, tetapi tidak tertutup kemungkinan bahwa satu waktu misalnya kita mendengar, ya, satu daerah tertentu di mana Bangladesh tiba-tiba, ya, waduh, apa daerah itu, wah, Injil cepat sekali di situ, ya. Jadi pengujian, ya, yang dia reseptivity daripada orangnya, ya. Ada juga yang ya kadang-kadang saya berapa hari lagi lihat ini, ya, itu Konghi di Singapura, ya. Tadi saya cerita sedikit, dia tuh udah dibebaskan bulan Agustus kemarin itu.
akhir Agustus sudah bebaskan ya, jalan penjara 2 tahun lebih. Tapi saya dapat lihat riwayat belakangnya dulu itu memang sebetulnya pertumbuhan awalnya itu luar biasa sekali, ya luar biasa sekali. Benar ditaburkan dulu banyak di kalangan anak muda, memang dia mulai, ya anak muda itu. Jadi dia katakan bahwa mungkin 90% dari jemaatnya itu hanya mengenal satu-satunya pendeta itu dia. Artinya tidak pernah ke gereja lain, ya, gitu. Jadi mungkin ada bisa jadi tertentu ya segmen tertentu anak muda tertentu ya. Nah itu yang kalau menurut Megafriend kita fokus di situ cepat itu, ya semuanya. Filipina misalnya dulu kan wah seberapa persen Katolik. China sekarang misalnya, itu China nggak punya apa-apa ini, ya nggak punya agama, lagi nggak jelas ideologi juga komunis, tapi secara ekonomi kapitalis dan sebagainya, ya banyak orang yang kosong, wah itu apa itu, ya. Oke, terima kasih. Saya buka kembali termin yang kedua, ada 2 penanya, silakan. Oke, sebelah sana 1. Ada lagi 1. Oke, kita mulai dulu, silakan. Ya, terima kasih, nama saya Frans dari Gereja Kristen Jakarta. Berbicara tentang bertumbuh dengan sehat yang mulai dari kehidupan, Pak. Ketika kita mau implementasikan ini, tapi bertabrakan dengan struktur. Pertanyaannya begini, ketika mentoring itu jalan, one-on-one itu jalan, tapi tiap bulan itu ada rapat majelis bulanan yang akan mengukur berapa orang, apa kesulitannya, bagaimana langkah perbaikannya. Nah itu akan menjadi sulit karena akan terjadi sebuah aktivitas saja yang sepertinya harus bulanan begitu. Padahal ini kan bentuk relasi yang dalam dan nggak mesti dibikin program ketemu misalnya seminggu sekali begitu. Bisa misalnya 2 bulan sekali. Tapi ketika kami melakukan itu akan melewati rapat bulanan majelis yang akan mengevaluasi semua kegiatan bulanan. Jadi ini sangat praktis sekali pertanyaannya. Dengan pengalaman Pak Henry Efri di GKI Anugerah, pernahkah punya pengalaman bagaimana melaporkan sebuah kegiatan mentoring, one-on-one, kelompok kecil, komunitas yang base-nya adalah relasi, tanpa harus dikebiri dalam tanda petik dengan sistem struktur yang kaku dalam rapat bulanan kemajelisan. Terima kasih. Ya, silakan. Ini 2. Tadi ada lagi? Tadi termin tadi nggak ada yang angkat? Oke, kalau nggak bahasa. Kalau itu baru termin berikut. Ya, jadi sebetulnya begini, saya juga dari gereja yang tradisional backgroundnya, ya GKI lagi kan ya. Nah, kami dulu waktu mulai merintis kelompok kecil itu memang banyak ada penentangan dan sebagainya. Ya udah mulai dari yang rindu dulu aja, ya mulai dari yang rindu ya. Lama-lama ada di antara yang rindu ini mulai ada pemimpin-pemimpin orang-orang kunci juga. Mereka juga merasakan manfaatnya dan sebagainya. Ya kan ya? Sehingga lingkaran itu makin lama makin besar, ya makin lama makin besar sampai di satu titik katakanlah pemimpin-pemimpin yang established, ya, yang kolot-kolot yang ini akhirnya terdesak untuk mau tidak mau, ya udah dicoba dulu, ya karena gerakan itu semakin lama semakin besar, ya. Jadi kita tidak bisa dalam arti bahwa langsung kita dengan proposal, ya kan ya, proposal bawa ke majelis. Ini saya mau terapkan gini. Untuk ini harus merubah ini dan sebagainya. Ya, nah kalau kita pendekatannya begitu, itu kemungkinan gagalnya besar. Tapi kalau kita secara alami mulai daripada orang rindu dulu ya, lama-lama ini ketika orang yang mulai rindu ya untuk tumbuh bersama-sama dalam mentoring dan mereka melakukan manfaatnya itu, ya kan? Dan ketika itu ada orang-orang yang pengaruhnya besar juga dan sebagainya. Nah itu mau tidak mau, katakanlah ya, mau tidak mau itu akhirnya kelompok yang tadi yang menolak itu akan menerima, ya. Itu kalau itu kan ada bakatnya ya. Satu ide yang baru itu selalu pencetus ide yang baru itu mungkin hanya sekitar 3% dalam satu gereja. Lalu ada namanya penerima awal, ya. Penerima awal itu barangkali mungkin 15%. Ada penerima kemudian, ya. Nah penerima kemudian ini banyak ini, ya.
Lalu kemudian ada orang-orang yang dari sononya tetap nggak mau berubah, ya. Jadi Anda sekarang gagasan baru, ya. Lalu ada penerima awal, mulai dari penerima awalnya itu dulu, ya. Penerima awalnya itu. Ketika lalu kemudian orang yang merasakan manfaatnya tambah lama tambah banyak, lalu yang mayoritas yang lain ikut, ya. Ikut mayoritas kemudian itu banyak, itu barangkali bisa sampai 50% atau 60%, ya. Jadi kira-kira masih tersisa sekitar 15% orang-orang yang tetap nggak mau. Dari sononya memang kaku, bukan main, ya. Nggak bisa dipaksa tuh orang, ya. Ya biarin aja, ya. Tapi mereka mau tidak mau akhirnya, bukannya setuju, mau tidak mau ya diam, ya. Karena penerimanya tambah lama tambah banyak, gitu, ya. Kalau Anda sekarang dari apa sudah masuk ke ini, banyak bantuan yang baru, ya, itu walaupun Anda didukung oleh orang-orang muda yang cukup banyak dan sebagainya, ya, tetapi kalau tidak ada orang-orang yang senior, orang yang punya pengaruh dan sebagainya, Anda tetap akan mental. Yang walaupun yang tidak setuju itu karena 4 orang, 5 orang, ya, yang setuju Anda itu mendukung misalnya 200 orang, ya, tetap akan kalah oleh hak veto daripada 4-5 orang itu, ya. Ada banyak gereja punya hak veto yang tidak kelihatan, ya. Hak veto yang nggak kelihatan, ya. Tapi kalau orang itu ngomong, ya, nggak setuju, yang lain udah sungkan mau merobos dia, ya kan? Ya. Di sini ada nggak yang punya hak veto? Ya. Kalau ada yang punya hak veto di gerejanya bertobat, ya. Nggak ada, tidak ada hak veto. Oke, terima kasih. Sesi terakhir kalau ada 2 lagi penanya, oke, sesi 1. Ada 1 lagi? Oke, kalau nggak ada ini pertanyaan terakhir, ya. Ya, saya Daniel dari GKJ. Saya mau nanya, Pak. Yang awal Bapak tadi sudah bilang gereja yang bertumbuh di Amerika itu sudah mulai agak ditinggalkan. Bagaimana dengan di Indonesia menurut pengamatan Bapak? Karena ya nggak tahu kita ada di posisi mana nih, ya. Saya nggak berani mewakili saya sendiri atau mewakili yang lain. Kadang-kadang dituntut kuantitas itu. Bahkan kalau gereja yang sehat itu ukurannya di mana? Sulit, mungkin lebih mengukurnya lebih sulit daripada yang jelas kuantitasnya ada. Oh, jemaatnya semakin hari semakin bertambah, kehadiran jemaat dihitung sedemikian rupa. Nah, kira-kira Indonesia seperti apa, Pak? Terima kasih. Ya, mungkin saya perlu jelaskan sedikit, tapi yang tadi saya katakan di Amerika mulai ditinggalkan itu adalah gerakan pertumbuhan gereja, ya. Istilah itu lebih diidentikan dengan kuantitas saja, dengan metode, ya, dengan hal yang pragmatis dan sebagainya, asal menarik orang dan sebagainya, ya. Maksudnya konsep itulah, ya, yang sekarang mulai kembali kepada yang sehat, seimbang dan sebagainya, ya. Nah, kalau di Indonesia saya kira sih masih banyak orang yang getol dengan ini, ya, dengan kuantitas, ya, masih banyak, ya. Wah, ya, masih banyak, ya. Saya tadi katakan bukan hanya gereja karismatik, saya kira, ya. Semua gereja mau karismatik, mau injili, mau apa, kalau punya kesempatan, punya duit, pasti dia bangun gede-gedean yang dia, itu masih begitu kan, ya. Nah, jadi saya kira ya melalui pembinaan, ya, itu mau tidak mau ini, apalagi itu perlu bicara orang dalam sebetulnya, ya, orang dalam dari lingkaran itu. Kayak saya misalnya kan, ya, saya ini orang GKI, ya, saya orang GKI. Dan saya juga berkecimpung di gereja-gereja Tionghoa, ya. Dan saya bisa bahasa Mandarin, ya. Nah, kalau saya bicara, ya, ke kalangan misalnya gereja Mandarin dan sebagainya, receptivity-nya itu lebih besar, ya. Ketimbang misalnya kalau orang pendeta gereja karismatik, siapa kan yang bicara di kalangan gereja-gereja Mandarin dan sebagainya, ya, untuk mengadakan perubahan dan sebagainya. Mereka belum apa-apa udah alergi duluan, ya kan, ya, alergi duluan kan, ya. Nah, jadi apa itu, cari orang-orang yang tepat, yang ini, ya. Saya ingat ketika kami ada perubahan tentang ibadah dan sebagainya, ya. Ibadah kami itu ada, gereja kami ada 3 macam ibadahnya, ya. Ada yang kontemporer, ada yang semi kontemporer, ya,
harus gereja itu tradisional, pokoknya harus begini, pola begini yang paling alkitabia katanya. Satu kali dia ikut satu seminar di saat, ya waktu itu ikut di saat dia dengar Benny Solikin, ya dengar Benny Solikin bicara tentang itu, ya yang kira-kira sama dengan ya nadanya, yang kira-kira pandangnya agak mirip dengan saya dalam hal itu begitu. Wah dia pulang langsung, oh iya benar ya, iya ngapain kita ngobrol foto soal itu cuma style dan sebagainya. Saya pada waktu ngajar di saat, ya itu saya yang share ke Benny Solikin itu saya sebetulnya gitu. Begitu kan dia itu dari orang sendiri jangan mau terima ya. Tapi dengar dari orang lain, oh iya dia terus pulang. Selamat saya, ya dari dulu gue udah ngomong gitu. Jadi barangkali itu salah satu kunci ya. Oke. Ya, terima kasih. Mari kita beri aplaus. Kita mau minta waktu sedikit 15-20 menit tentang satu event, satu hal baru yang kita dari STBA akan lakukan dalam konteks Indonesia. Dari pertanyaan terakhir itu cocok sekali. Bagaimana gerakan ini dalam konteks Indonesia? Ya, saya serahkan pada Mas Tede. Tidak sampai 20 menit, not even 15 menit. Saya berharap saya bisa menyampaikan dengan singkat kepada saudara-saudara, khususnya para pemimpin gereja yang hadir dalam kuliah umum yang sangat penting pada hari ini. Saudara-saudara, saya menyambut saudara-saudara datang ke kampus SMP Amanat Agung, para hamba Tuhan, majelis dari gereja-gereja sahabat, dan juga alumni yang kembali pulang ke rumahnya, ke alma mater untuk belajar lagi, untuk disegarkan kembali. Saya rasa ini hal yang sangat baik untuk terus dibangun atmosfer seperti ini supaya kita menjadi orang yang terus belajar. Nah, saudara-saudara, pada kesempatan ini juga saya dengan ingin men-sharingkan kepada saudara tentang apa yang menjadi pemikiran-pemikiran inti di dalam SMP Amanat Agung ini dalam berkiprah, bukan hanya mendidik mahasiswa-mahasiswa yang dipersiapkan untuk menjadi hamba Tuhan ketika mereka selesai nanti 3-4 tahun dididik di tempat ini, dan kemudian mereka menjadi hamba Tuhan di gereja-gereja di mana mereka ditempatkan. Namun STT ini memiliki beban juga, selain mendidik para calon hamba Tuhan, namun juga berbeban untuk bermitra bersama dengan gereja-gereja. Artinya STT Amanat Agung sebagai sebuah seminar itu harus memiliki kontribusi dan bahkan berbagian bersama di dalam pelayanan yang dilakukan oleh gereja-gereja khususnya di Indonesia. Itu sebabnya dalam hal ini kami selalu yakin sekali bahwa seminari dalam hal ini STT Amanat Agung dan gereja itu harus bermitra dengan close, dengan dekat, saudara, supaya kita bisa saling membantu, kita bisa saling memberi masukan, kita bisa saling berbicara, kita bisa saling berdiskusi, kita bisa saling berdialog. Nah, saya rasa itu yang mendekatkan kita nantinya untuk kita bisa memajukan pelayanan Tuhan di Indonesia ini. Nah, untuk saudara ketahui tentu STT Amanat Agung mengambil porsinya. Apa yang dilakukan oleh gereja, apa yang dilakukan oleh seminari tentu memiliki porsinya masing-masing. Karena itu STT tidak mungkin mengambil porsinya gereja, demikian juga sebaliknya, karena masing-masing punya jalurnya sendiri-sendiri. Namun walaupun kita berjalur sendiri-sendiri, kita bisa bersinergi. Nah, apa yang memungkinkan bagi sebuah seminari untuk melakukan kontribusi kepada pelayanan gereja-gereja di Indonesia adalah membangun pusat studi. Karena memang di seminar ini kumpulannya para scholar, orang-orang yang memang studi secara akademik terkait dengan keilmuan tertentu, saudara-saudara, yang kemudian dikembangkan menjadi pusat-pusat studi itu. Nah, di dalam hal ini juga tentu kami mengetahui bahwa membangun pusat studi itu harus diperlengkapi dengan perangkat-perangkat yang baik dalam hal SDM, dalam hal sarana prasarananya dan perangkat-perangkat pendukungnya. Karena seluruh pusat studi ada di STT Amanat Agung ini akan dipusatkan untuk melakukan penelitian
seminari ini sudah mencapai 7 tahun umurnya dan setiap tahun secara konsisten mengadakan simposium, penelitian-penelitian dilakukan, didiseminasikan, disebarkan, klinik-klinik youth ministry itu dilakukan baik di Jakarta maupun di berbagai daerah, atau YLC juga dilakukan, Youth Leader Conference dan seterusnya. Itu sudah banyak dihasilkan, termasuk juga produk-produk seperti jurnal, buku-buku terjemahan, dan berbagai macam publikasi lainnya, serta menyebarkan hasil-hasil penelitian yang dilakukan. Nah, saudara melihat fenomena ini dan respon gereja terhadap youth ministry, pusat studi ministry ini sangat baik. Respons yang didapatkan juga amat sangat positif sekali. Nampaknya memang gereja membutuhkannya. Siapa yang bisa melakukan itu? Ya seminari lah, supaya seminari ini memang betul-betul bisa fokus dan konsentrasi untuk tugas-tugas pelayanan yang mungkin bisa menjadi mitranya gereja untuk bisa saling melihat kemungkinan bagaimana mengembangkan sebuah pelayanan itu dengan sangat baik. Nah, berangkat dari pemikiran-pemikiran semacam ini, saudara, 1 tahun terakhir ini, ya, kami memikirkan apakah ada yang bisa dikembangkan dalam bentuk penelitian dan juga hal-hal yang mungkin bisa memperluas wawasan dan juga memperluas wilayah penelitian selain kaum muda. Tentu kaum muda tetap menjadi konsentrasi kami dan highlight dari seminar ini. Namun ada hal yang mungkin perlu dipikirkan untuk melihat keluasan kepentingan dari kebutuhan gereja. Di tengah gelombang fenomena gereja yang sangat beragam, saudara-saudara, bahkan ada banyak gereja-gereja Protestan, Injili yang begitu kebingungan dengan identitas dirinya. Bukan hanya identitas dirinya, bahkan kebingungan dalam identitas tradisinya. Sehingga membuat banyak sekali orang memikirkan hal-hal yang sangat bersifat pragmatis sekali terkait bagaimana menghadirkan gereja dalam pengertian bentuknya, modelnya, gayanya, sehingga kita tidak bingung bagaimana membuat sebuah gereja dapat eksis dan kemudian kita pikirkan bagaimana menarik orang banyak datang dan seterusnya. Itu dari fenomena umum yang sebenarnya disampaikan oleh Pak Henry tadi dalam kuliah umumnya. Sudah sebenarnya ini pergumulan klasik yang entah bagaimana menyelesaikannya, tetapi itu selalu ada dan selalu muncul. Isu-isu yang tadi disampaikan oleh Pak Henry bukan sesuatu yang amat sangat baru, tetapi isu ini seperti tidak punya solusi. Jadi, sudah dengan memikirkan hal inilah kemudian 1 tahun terakhir dengan Pak Henry, Pak, kami berbicara, bahkan ketika Pak Henry ada di US pada waktu itu untuk melakukan risetnya, sudah sempat pulang ke Indonesia. Kalau saya tidak salah sekitar bulan Februari atau apa, waktu itu kami bertemu, Pak Henry datang ke sini dan kami bicara. Terus ada beberapa tahapan pembicaraan, akhirnya mengkristallah itu pada akhirnya untuk kami berpikir, marilah kita membuat satu pusat studi baru lagi yang kita akan meluncurkannya hari ini. Bisakah tepuk tangan untuk peluncuran penting untuk kita semua pahami dan rasakan baik-baik bahwa STT Amanat Agung ini akan hadir sebagai mitranya gereja untuk hari ini dan seterusnya selamanya sampai Yesus datang nanti ya. Kami membangun pusat studi yang baru, meluncurkannya pada hari ini. Saya harap di tangan saudara sudah ada brosur ini sebagai tanda bahwa pusat studi pengembangan gereja lahir di STT Amanat Agung. Nah, sudah di dalam melakukannya tentu ini sangat sederhana sekali dan tidak sangat banyak informasi, namun informasi semua yang ada di sini sangat penting. Kenapa pusat studi pengembangan gereja ini hadir di STT Amanat Agung dan kenapa itu dianggap perlu? Sehingga berbagai pertanyaan-pertanyaan yang terus bermunculan dan seperti tidak ada jawaban harusnya bisa dijawab oleh STT Amanat Agung dalam berbagai penelitian yang secara real dilakukan kepada gereja-gereja mitra. Nah, karena itu saudara-saudara, dengan hadirnya PSPG ini tentu kami berharap dalam perjalanannya kami punya target-target tertentu, saudara ya, untuk bisa menghasilkan berbagai penelitian-penelitian yang sangat konkret sekali tentang gereja, sehingga nanti akan lahir produk-produk yang bisa didaya gunakan gitu, oleh gereja, karena kami
saudara-saudara bisa memberikan kesempatan kepada kami nanti apabila satu saat nanti kami mengirimkan surat memohon untuk dilakukan penelitian. Ada observer kami akan datang dan kemudian akan melihat bagaimana gereja saudara. Kemudian kita akan mengkompilasi itu, meresume itu, maka menganalisanya, dan kemudian kami akan melahirkan sebuah pemikiran baru. Dan mungkin itu nanti dalam pastor conference berikutnya ini, pastor conference itu akan diwarnai dengan model diseminasi penelitian. Artinya meneliti sepanjang tahun, melahirkan sebuah conference, dan itu disebarkan dan itu dihasilkan. Dan kemudian selain itu juga ada semacam consultation atau konsultasi atau klinik-klinik mungkin akan dilakukan kepada gereja-gereja terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang secara kontekstual dirasakan oleh gereja yang bersangkutan. Tentu saudara-saudara, dalam hal ini kami membutuhkan banyak dukungan. Artinya ketika melakukan hal ini, STT Amanat Agung kan tidak bisa sendiri, karena mitranya ini adalah gereja. Gereja lah menjadi tempat di mana kami meneliti dan kemudian menemukan ada permasalahan apa di dalamnya dan bagaimana kemudian kita bisa membangun gereja itu secara tepat dan bahkan membuatnya menjadi sehat, sekaligus juga bertumbuh, begitu kan, untuk bisa menghasilkan yang disebut dengan kingdom based ministry. Bagaimana kita bisa menghadirkan kerajaan Allah di dalam pelayanan kita masing-masing. Nah, untuk itu saudara, saya berharap dengan hadirnya Pak Henry Efrin bekerja sama dengan kami. Terima kasih Pak. Bapak silakan berdiri untuk kita sambut bersama para pusat studi pengembangan gereja STT Amanat Agung. Untuk dengan segala keahlian Pak Henry miliki, kita akan kuras habis, saudara-saudara. Semua keahliannya kita kuras habis supaya dia betul-betul bisa berdaya guna dan bermanfaat. Dan saya senang sekali Pak Henry ini sudah emeritus sebenarnya. Tapi dia bilang begini, tapi semangat saya Bu, saya semangat sekali gitu. Mungkin saat inilah waktunya saya tidak terkurung lagi dengan satu kebutuhan gereja tertentu. Namun apa yang saya punya, yang saya pelajari, yang saya teliti, yang saya buktikan bahkan selama ini, dan bahkan akan terus-menerus akan bergulir menjadi sebuah pemikiran-pemikiran baru, bisa dimanfaatkan oleh banyak gereja. Dan saya bersyukur STT Amanat Agung menyambut baik maksud ini dan ketemu rasanya dalam satu visi untuk bisa mengerjakannya bersama-sama. Jadi mengandung ini, PSPG ini lama sudah, setahun, sampai kemudian hampirlah setahun ya, sampai kemudian lahirlah hari ini untuk kita kerjakan bersama-sama. Semoga perangkat-perangkat yang kami miliki nantinya bisa bermanfaat dan bahkan bisa membuat gereja-gereja merasa bisa datang kapan saja ke STT Amanat Agung untuk kita belajar bersama, berkonsultasi, berdiskusi, dan wadah-wadah seperti itu akan dibuat nantinya di kampus ini. Dan karena itu, saudara, sekali lagi saya harap kerjasama ini akan dapat terus terbangun dan terjalin dengan baik, dan tentu saya harap ini akan menjadi satu titik balik, turning point gitu buat gereja-gereja di Indonesia, dan di dalamnya ada STT Amanat Agung berkontribusi dalam kapasitas yang kami miliki. Terima kasih untuk kedatangan saudara dan juga menerima launching terbaru pusat studi dari sekolah kami, yaitu Pusat Studi Pengembangan Gereja. Mohon saudara-saudara dapat terus mendoakan supaya pusat studi ini benar-benar bisa efektif. Dalam 2 tahun ini kami sudah tahu apa yang akan dikerjakan. Pak Henry Efrin sudah membuat jadwalnya, timetable-nya, semua sudah beres. Paling tidak 2 tahun ini kita sudah tahu ke depan apa yang harus dikerjakan dalam 2 tahun, dan nanti akan ada 2 tahun ke depan, 2 tahun ke depan untuk melihat bagaimana bergulirnya pusat studi ini di dalam kemitraannya dengan gereja. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran saudara-saudara dan juga menerima lahirnya Pusat Studi Pengembangan Gereja. Mohon saudara dukung terus dan kita akan lahirkan sebuah pemahaman gereja yang betul-betul sehat dan bertumbuh baik di Indonesia. Amin, saudara? Amin. Amin. Sebelum saya nanti minta Pendeta Yohanes Adri berdoa bagi acara kita dan juga Pusat Studi Pengembangan Gereja, saya ingatkan untuk kita terus mengikuti media sosial, website, karena informasi ini akan terus mengalir. Tahun depan sudah ada programnya, mungkin tadi Ibu mengatakan mengenai penelitian, lalu juga konsultansi, lalu mungkin Emmaus Center, Pastor Conference, ya. Jadi siap-siap karena itu akan menjadi bahan. Tadi Pak Henry sudah memberikan beberapa hal, mungkin nanti akan terus kita kembangkan penjelasan-penjelasannya. Saya minta dengan hormat Pendeta
bersyukur ya Tuhan untuk kuliah umum pada siang sore ini. Terima kasih untuk hamba-Mu Pendeta Henry Efrin yang boleh membagikan pengetahuan untuk kami dalam kami menggumuli bersama akan pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan secara khusus dalam konteks gereja, dan bagaimana kami menggumuli untuk bisa menjadi gereja yang bertumbuh dengan sehat, menjadi gereja yang sehat dan bertumbuh. Tuhan pimpinlah untuk kami yang Tuhan percayakan dalam pelayanan di gereja-gereja Tuhan di Indonesia ini khususnya, untuk boleh sama-sama kami bermitra dan bekerja sama untuk sungguh-sungguh menjadi berkat bagi Indonesia ini melalui pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan di gereja kami masing-masing. Kami bersyukur juga pada sore ini kami boleh STT Amanat Agung boleh melaunching satu pusat studi yang baru, pusat studi pengembangan gereja. Kami percaya Tuhan Engkau yang sudah memberikan beban ini untuk STT Amanat Agung menggumuli bersama dengan hamba-Mu Pendeta Henry Efrin, dan kalau hari ini boleh dimulai pusat studi ini, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, biar Engkau yang memberkati sehingga pusat studi ini betul-betul menjadi tempat di mana hal-hal yang berkaitan dengan pertumbuhan gereja, pengembangan gereja boleh dipikirkan baik secara akademik maupun juga nantinya bisa diimplementasikan dalam pelayanan-pelayanan di gereja lokal di Indonesia ini. Kami serahkan dalam tangan Tuhan untuk masa depan dari pusat studi ini. Tuhan berkati setiap kegiatan, setiap program, setiap penelitian, survei, atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Tuhan pakai semua itu untuk boleh memberikan kontribusi untuk pertumbuhan gereja di Indonesia. Terima kasih Bapak untuk semuanya. Kami sebentar akan berpisah kembali ke tempat kami masing-masing. Kami mohon penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Baik, sekali lagi terima kasih untuk hadirannya. Selamat